Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah sifat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmul mutta'allaqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Dan bermula ilmu Allah itu terikat ia dengan segala yang wajib dan segala yang jaiz, mustahil. Artinya Allah mengetahui bahawa zatnya wajib ada, Allah mengetahui bahawa sifat kamalatnya wajib ada, dan Allah mengetahui bahawa setiap makhluk itu boleh saja dijadikan olehnya, boleh pula tidak dijadikan olehnya. Mengetahui berapa makhluk yang ada, yang sudah tiada, dan yang akan ada, dan yang tidak akan pernah ada. Itu semuanya diketahui oleh Allah. Wal ilmu sifatun inkashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bih inkisyafan la yahtamilun naqiyadha biwajhin. Dan bermula ilmu itu satu sifat yang terbuka dengan sebabnya sifat oleh la mahwabih, di atas mahwabih, artinya di atas yang sebenarnya, akan sebagai inkisyaf yang tiada ihtimal ia inkisyaf akan kekurangan. Maka ilmu itu merupakan satu sifat subuti, sama seperti iradah dan kudrah. Arti sifat subuti, sifat yang dirinya sifat itu memang ada dan menunjuki kepada makna ada. Berbeda dengan sifat salbi, dirinya sifat tidak ada dan menunjuki kepada makna tidak ada. Nyawa sifat subuti, ma'aninya adalah sifat subuti. Kalimat yang kasyifu, terbuka baginya Allah dengan sifat tersebut segala yang maklum. Artinya segala sesuatu yang patut diketahui dan diketahui oleh Allah ala ma huwa bih, secara terperinci, secara sebenarnya. Yang kasyifu, di sinilah wujud beda antara ilmu makhluk dengan ilmu Allah. Inkisyaf, ketika dikatakan dengan inkisyaf, ada ilmu bagi Allah berbeda dengan ada ilmu bagi makhluk. Walau sama-sama memiliki ilmu, makhluk memiliki ilmu, Allah juga memiliki ilmu. Maka berbeda ilmu Allah dengan ilmu makhluk, ataupun letak mukhalafatuhu lil hawadis,
Berbedanya ilmu Allah dengan ilmu makhluk, bedanya pada wujud, bukan bedanya pada maujud. Artinya, beda ilmu Allah dengan ilmu makhluk, tinjauan diri ada, bukan ditinjau setelah ada. Ilmu Allah ada karena tidak boleh ada tiada. Sedangkan ilmu makhluk ada karena hilang tiada. Artinya, ilmu Allah ada karena tidak boleh ada baginya Allah bodoh. Sedangkan ilmu makhluk ada karena hilang bodoh. Hampir sama tapi beda. Ilmu makhluk ada karena hilang bodoh. Ilmu Allah ada karena tidak boleh ada bodoh. Artinya, ilmu Allah ada memang pada hakikatnya ada, karena memang ilmu Allah itu kidam, berarti tidak pernah diawali oleh tiada. Dan Allah itu baka, akan senantiasa ada. Nyohino keh beda getanyo Allah dengan makhluk. Maka mukhalafatuhu lil hawadis nyan umum. Baik beda di segi zat, diri zat Allah dengan zat makhluk, ataupun beda di segi sifat bil wujud, maka bukan mukhalafah lil mawjud. Iradah juga demikian. Beda iradah kita dengan iradah Allah, walau kita sama-sama memiliki iradah. Ada iradah pada makhluk karena telah hilang tidak iradah. Ada iradah pada Allah karena tidak boleh tidak ada iradah. Ada kudrah pada makhluk karena sudah hilang lemah. Ada kudrah pada Allah memang tidak boleh ada lemah. Jadi beda segala sesuatu baik zat ataupun sifat antara Allah dengan makhluk, beda di segi tinjauan wujud, bukan tinjauan maujud. Walau benar adanya ilmu Allah mencakup segala-galanya, ilmu makhluk terbatas, tapi yang perlu kena pegah konyan, menyata pegah beda ilmu Allah dengan ilmu makhluk hanya sebatas. Ilmunya getanyo makhluk terbatas karena berada pada alat yang memiliki keterbatasan. Sedangkan ilmu Allah tidak terbatas karena berada pada zat yang tidak memiliki keterbatasan. Itu beda pada maujud. Ketika sesuatu beda pada maujud, belum tentu beda pada wujud. Tetapi ketika sesuatu beda pada wujud, pasti berbeda pada maujud. Maka ketika kita katakan bahwa ilmu Allah mencakup segala-galanya, sedangkan ilmu makhluk terbatas, belum tentu. Ilmu Allah ada, memang hakikat dari dasar telah ada, bisa saja kemudian baru ada. Tetapi ketika kita katakan beda ilmu Allah dengan ilmu makhluk, beda pada wujud, artinya ada ilmu Allah karena Allah tidak boleh ada bodoh. Ada ilmu pada makhluk karena makhluk hilang bodoh. Menyewujud ke beda, maujud pasti beda. Artinya menyena ilmu yang getanya gara-gara kagada hana nyawa ke sebab na nyawa pun akan gadah kelai, maka kembali akan menjadi hana. Menyena ilmu yang Allah kon gara-gara kagada hana tapi pun kon kana, maka ilmu yang nyawa akan sabi-sabina han berakhir dengan hana. Karena setiap yang kidam pasti baka. Setiap yang bukan kidam pasti bukan baka. Maka ada ilmu Allah bukan karena hilang tiada, tetapi ada ilmu Allah karena memang pada dasarnya tidak boleh ada tiada.
Kon karena kagadah bangai ba Allah maka na cara. Tetapi karena hanjutna bangai bagi Allah maka dicara. Pakon hanjutna bangai, menyena bangai nyan kon Tuhan. Nah, makanya diibaratkan di dalam kitab sifatun yang kasifu bihal ma'lum, terbuka, ingkasyafa, mutawa'ah dalam istilah kalimat. Arti mutawa'ah tanpa berusaha untuk mendapat tahu. Memang hakikatnya sudah tahu. Itanyo tepu gara-gara tak semikir. Itanyo tepu gara-gara lewat kalon. Itanyo tepu gara-gara lewat dengar. Allahnya menangkon. Walau hana ge kalon, walau hana ge dengar, walau hana ge semikir, ge tepu oleh Allah karena Allah hana perlu semikir. Pakon tepu. Dikarenakan ban-bandu makhluknya ada taksis ketentuan yang telah ditentukan oleh iradah. Pakon mandum gedepu karena memang Allah yang ciptakan dengan sifatnya kudrah. Paduk drawa makhluk, paduk yang kamati, paduk yang tengah hamil, paduk yang akan lahir, mandum gedepu. Pakon gedepu karena nyo ban-bandumnya berada dalam program Allah. Memang Allah yang program, han mungkin hang gede pula. Baiklah Tuhan tatanya yang mentang ba awak pegat program untuk purukun PT mengeluarkan ataupun menghasilkan ataupun menciptakan kereta misalnya. Bak PT nya kita yang siap paduboh ka Honda itu bit itu pupuhan. Itu puah. Paduboh ka Honda yang ka Hanali putibit model. Itu pupuhana, itu puah. Dari jumlah pun keluarkan Honda Lidron sampai Nohat padu ribebo itu pupuhana itu pua pakai itu pua karena memang awaknya tukang putebit, memang awaknya yang produksi. Berarti kita semua ini berada di dalam programnya Allah. Yang produksi kita adalah Allah, pastinya Allah tahu ya. Dan tahu Allah alama huwa bih, tahu yang sebenarnya, serinci-rincinya. Makanya kemudian la yahtamilun naqidha biwajhin, tahu Allah yang tidak ihtimal akan kekurangan dengan wajah apapun. Artinya tidak ada sedikit pun celah untuk mengatakan bahwa Allah ada sedikit tidak diketahui nyahana celah. Ada celah hana pekerja takun na bacut yang hana gede li Allah, na bacut yang hana gede li Allah. Tidak ada celah. Allah tahu serinci-rincinya. Maka wa makna yang kasifu yattadhihu. Apa makna yang kasifu? Yattadhih, jelas segala-galanya, terang bagi Allah. Hana yang desam, walau tamusam hana patsam. Walau tamusam tapi hana patsam. Apakah hana patsam yang terkedi kegetanya watanya tanu mutsam so terkedi Allah terkedi sih, maka tamutsam le ketanya ada terkedi Allah sih. Tamutsam hana pat mutsam apalagi hana tamutsam ya. Maka fa kharajat dhannu wasyakku wal wahamu li anna ihtimala naqidil madhnuni masalan yamna'u inkisyafahu. Maka keluarlah dhan dan syak dan waham karena bahwa sungguh ihtimal kekurangan yang didankan. Aku beri contoh akan sebagai contoh itu menegah ia akan ingkisyafnya Allah ataupun ingkisyafnya yang didankan. Maka tidak ada pada Allah itu dhan, tidak ada pada Allah itu syak, tidak ada pada Allah itu waham. Yang ada pada Allah itu ilmu. Karena yang dimaksud dengan dhan sesuatu yang persentasenya lebih banyak diketahui daripada tidak diketahui, itu dhan. Apabila ada dhan pada Allah, berarti ada bahagian sesuatu yang tidak diketahui, maka tidak ada dhan pada Allah.
Sedangkan syak persentase mengetahui dengan tidak diketahui itu sama, 50-50. Berarti menunjuki bahawa Allah ini ada bahagian yang tidak diketahui walaupun sebahagian diketahui. Sedangkan waham lebih banyak persentase tidak diketahui daripada diketahui. Ini lebih parah lah. Maka tidak ada dhan pada Allah, tidak ada waham pada Allah, tidak ada syak pada Allah, karena semua keadaan tersebut membawaki ataupun menunjuki Allah ini memiliki kekurangan. Hanjat nazan ba Allah, hanjat nasyak ba Allah, hanjat nawaham ba Allah. Karena lebah perkaranya menunjuki Allah itu memiliki kekurangan. Kurang pada Allah, tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena dia Tuhan. Setiap Tuhan tidak boleh ada sifat kekurangan. Ya. Wa alam ma huwa bihi ta'kidun wa tasrihun bi ikhrajil jahlil murakkabi fa innahu la yankashifu bihil ma'lumu ala ma huwa bihi. Dan bermula ala ma huwa bih itu menguatkan dan menjelaskan dengan mengeluarkan jahil murakkab. Maka bahwa sungguhnya jahil murakkab itu tidak terbuka dengannya oleh maklum ala ma huwa bih. Jahil murakkab, bermakna jahil murakkab tepa, tapi tepa kan ada sebenarnya. Kasabah jahil. Jahil yang kedua hana ge tepa drawa ge, bahwa drawa ge nya ge tepa atra yang salah. Dua boh mendapat bangai. Bangai yang pertama yakin, cukup yakin, tapi atra yang yakin salah. Bangai yang kedua hana getepe draw salah. Yang geken jahil murakkab, pakan geken murakkab mutapat dua buah bangai. Nyokenyo wa bangai kaum Nasrani. Yakin mereka tiga Tuhan dan mereka tidak tahu yang mereka yakini itu salah. Maka dia jahil murakkab yang kemodelnya. Ba Allah na tranya mudum waham hanjatna, mudum dan hanjatna, apalagi jahil murakkab. Maka jahil murakkab yang adalah sebahagian daripada sifat bahagian makhluk. Hancocok ba Tuhan. Wa kharaja bi qawlihi la yahtamilun naqidal i'tikadul jazimu li'annahu yahtamilan naqidu bitashkikin musyakkikin. Ya. Dan keluar dengan katanya musannif yang tidak ihtimal ia akan kekurangan oleh i'tikad yang jazam, karena bahwa sungguhnya i'tikad yang jazam itu menanggung ia akan kekurangan dengan sebab diragukan oleh orang yang membuat ragu. Man i'tikad yang jazam. Apa makna i'tikad yang jazam? Yakin tetap 100%. Na bukti terhadap sesuatu yang diyakini, kebuktian mampu, pokoknya cukup yakin. Nyan pun hana ba Allah Ta'ala lagi nyan. Kon cuma ge yakin li Allah, sit ge tengah bit-bit. Yang na cuma yakin tapi hana mampu buktikan bak makhluk. Lagi contoh orang yakin ke Allah tapi tidak mampu menguraikan dalil-dalil. Yakin, cukup yakin Allah na dah bukti pokok jih na. Menyejazam yakin model laginya bisa saja melahirkan kekurangan. Kenapa bisa saja melahirkan kekurangan? Ketika ada orang yang meragukan, maka akan mengakibatkan dia itu menjadi ragu. Yakin tanpa bukti, yakin tanpa dalil bisa saja menyebabkan keraguan. Yakin golom na urung peragu, cimanya tegedi na urung peragu, yakin ke saya samping. Maka Allah yang kasyif, terbuka segala-galanya bagi Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala.
dan diketahui oleh Allah bukan hasil daripada usahanya dengan melihat, dengan mendengar, ataupun dengan hal yang lain. Memang ilmu bagi Allah hakikatnya qadim. Dasarnya memang Allah telah tahu. Sekalipun tidak ada makhluk, Allah tahu. Apa yang diketahui oleh Allah terserah oleh Allah. Karena memang makhluk tidak ada, tidak mungkin Allah tahu bagaimana makhluk. Jadi mentang yang patut getepa oleh Allah. Yang ala mahwabih. Mentang yang patut getepa. Maka mandum getepa oleh Allah atas ringki. Makanya gekun yang kasifu bihal ma'lum. Makna maklum, yang dimaksud dengan maklum adalah sesuatu yang kedudukannya bisa diketahui. Sesuatu yang kedudukannya bisa diketahui itu maklum namanya. Maka keluar daripada maklum sesuatu yang kedudukannya tidak bisa diketahui. Maka hana gekun tengku urang bangai. Karena hana getepa sesuatu yang han memungkinkan untuk tepa. Tidak dikatakan orang bodoh apabila tidak mengetahui sesuatu yang tidak memungkinkan untuk bisa tahu. Contoh, han memungkinkan kegetanya untuk terdepa putrana hidih batujuh lapis langit. Batujuh lapis bumi. Tidak memungkinkan bagi kita untuk tahu apa saja yang ada di bumi yang ketujuh. Tidak memungkinkan. Apakah tidak tahu tersebut dinamakan bodoh? Tidak. Dikatakan bodoh tidak mengetahui sesuatu yang memungkinkan untuk tahu. Contoh, legetanya dong tata natakalon, dua tata natakalon, ka itanyang legop dua pakiban kapalau hanalun to nya bangai karena duanya memungkinkan ke pakai ganya hana ke yang gekun bangai itanyang legop menyata kedi urang dua dang pakiban kapalau hanar to urang dua dang berarti bangai ka han jata kun bangai karena dua dang han memungkinkan dia tata yang jata dua dandang dua mau pisah dang mau pisah dua dang tata han memungkinkan tu dua dang yang memungkinkan tu dua atau dang karena hai te musapat dua ngendang kecuali cukai balik kun. Maka tidak kita pahami sesuatu yang tidak memungkinkan untuk bisa paham. Pahami hal tersebut tidak dikatakan bodoh. Itulah yang dikatakan dengan pandai. Bahkan memahami sesuatu yang tidak patut dapat dipahami tapi dia paham, itulah namanya bodoh. Zat Allah mungkin tadi zat Allah mungkin tadi zat Allah han memungkinkan untuk tadi maka itanya yang legap pakai bandat Allah hana untuk nya hana bangai yang kenyan ke kenjarang karena hana gitu sesuatu yang hana memungkinkan gitu nya kacarang ya. Maka menyaitan yang legap pakai bandat Allah muno-muno gejelak nyan ke nyaru mangai pakon sok tahu padahal sesuatu itu tidak memungkinkan untuk tahu berarti beliau bodoh dan ingin membodohkan orang. Kampung maka pakon baru gekira getanya kami ilmunya dengan zat Allah wate hana tatu le zat Allah ya ni kala makanya kun Allah la tafakkaru fi zatillah wa la tafakkaru fi sifatillah be tasmike le gata ke zat Allah tapi tasmike le gata kepada sifat-sifat Allah anggap itu mikir ke zat karena han memungkinkan untuk terus pikiran. Kenapa demikian? Pikiran kita hudus sedangkan zat Allah qadim, maka tidak memungkinkan alat yang hudus untuk mendapatkan bagaimana zat yang qadim, itu mustahil. Tidak mungkin pikiran yang hudus
untuk memahami zat yang qadim, hana sesuai. Maka pajan baru gekira getanya kata turi Allah wa tehana tatu oh li zat Allah. Nyan gekira kata turi Allah. La tafakkaru fi zatillah. Baik tak semikir li kata ke zat Allah, tetapi tafakkaru fi ni'matil, salah pegah mana. Tafakkaru fi ni'matillah, tapi ingat li kata ke nikmat Allah, konsifat salah. Ke nikmat Allah. Karena nikmat Allah terasa memungkinkan untuk tahu walaupun hanar doh cerita. Maka ulang. Dikatakan dengan ilmu mengetahui sesuatu yang memungkinkan diketahui dan yang diketahui tersebut sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Itu ilmu namanya. Maka definisi ilmu ini baik ilmu Allah ataupun ilmu makhluk sama. Mengetahui sesuatu yang memungkinkan untuk diketahui dan yang diketahui itu sesuai dengan sebenarnya, itulah dinamakan ilmu. Mengetahui sesuatu yang tidak memungkinkan untuk diketahui sehingga dia tidak mengetahui dengan sebenarnya, itu namanya bohong. Bahkan itu namanya bodoh. Tidak mengetahui sesuatu karena tidak memungkinkan untuk diketahui sehingga tidak dapat diketahui dengan yang sebenarnya, itu pula dinamakan dengan ilmu. Pakan hana itu pula memang han memungkinkan untuk depa nyan ke kun ka gitu. Tak, cuma berbeda antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk walaupun sama definisinya. Ilmu Allah ada karena tidak boleh ada tiada, sedangkan ilmu makhluk ada karena hilang artinya ilmu Allah ada karena tidak boleh ada bodoh, sedangkan ilmu makhluk ada karena hilang bodoh. Nyehina pun sangat beda. Kemudian wal ma'lumu ma min sya'nihi ayyu'lama wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin wa innama ta'allaqa bil wajibati wal jaizati wal mustahilati li'annahu laisa min sifatit ta'thiri. Dan bermula maklum itu yang daripada kedudukannya itu bahwa dimaklumkan akan dia nyama. Apa yang dimaksud dengan maklum? Sesuatu yang memungkinkan untuk dapat diketahui, itu artinya maklum. Bermakna maklum memungkinkan kita tepa. Menyahan memungkinkan kita tepa, hanakan maklum. Memungkinkan untuk tepa dan sebagainya. Yang maklum ke dan bermula dianya ilmu itu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang jaiz dan tiap-tiap yang mustahil. Dan bermula dianya maklum itu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang jaiz dan tiap-tiap yang mustahil. Dan hanya saja ta'alluq ianya ilmu dengan wajib dan dengan segala jaiz dan dengan segala mustahil, karena bahwa sungguhnya ilmu itu tidak ada ianya ilmu itu bahagian daripada segala sifat memberi bekas. Sifat yang memberi bekas cuma ada kaitannya dengan jaiz, qudrah, iradah. Kaitannya dengan jaiz itulah dengan mungkinat, dengan sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Kenapa kaitan iradah dan kudrah cuma kepada jaiz? Karena tugas iradah dan kudrah adalah memberikan bekas. Bekas daripada ta'alluq iradah menentukan apakah ditentukan kepada ada ataupun ditentukan kepada tiada. Ta'alluq kudrah kepada mungkin untuk memberi bekas. Apa bekasnya? Itulah melahirkan, mewujudkan, mengadakan, ataupun bekasnya tidak diwujudkan selama-lama.
Maka iradah dan kudrah itu merupakan sifat yang memberi bekas. Bekas iradah, bekasan daripada perbuatan iradah menentukan. Bekasan daripada perbuatan kudrah mewujudkan sesuatu yang belum ada ataupun meniadakan selama-lamanya sesuatu yang tidak boleh ada, memberi bekas. Sedangkan ta'alluq ilmu inkishaf tidak memberi bekasan apa-apa. Makanya ilmu ini ada kaitannya dengan wajib. Artinya Allah terbuka baginya bahwa dirinya itu wajib ada. Makna terbuka, Allah maha mengetahui bahwa zatnya wajib ada, bahwa sifatnya wajib ada, bahwa perbuatannya wajib ada. Yang ditepu oleh Allah. Bahkan Allah mengetahui bahwa sifat kamalat baginya wajib ada. Tidak boleh ada sifat kekurangan baginya. Allah juga tahu segala perkara mustahil. Tidak boleh ada satu lagi Tuhan yang serupa dengannya. Tidak boleh ada anak baginya. Allah juga tahu perkara yang jaid, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang mulia, siapa yang hina, dan berapa yang telah lahir, yang akan lahir, yang tidak boleh lahir, yang telah mati, yang akan mati, dan yang telah segala-galanya mandum gedepu oleh Allah Ta'ala. Nah yang tersembunyi hana tutsam ba Allah. Pakon han tutsam karena pun kon Allah ka gedepu. Yang na tutsam menyatu kedi kedodo berumupum. Pakon tutsam ba getanyo karena li getanyo kedodo berumupum. Ba Allah pakon hana tutsam dak tamu tsam pi han tutsam karena pun kon ka gedepu. Di mana nemu tsam? Lagi contoh li getanyo sekar depu pun kon jih li ke pintu. Imu tsam na tutsam. Apa ni tutsam pun kon ka depu jih li ke pintu. Baru tutam, baru na faedah mutam, menyepun hana depu, keruda baru tatu. Allah pun kan ke depu apa nak mutam, dak mutam bihana tutam. Ya, ini beda negala. Karena pun kan ke depu. Tanuk mutam likut nyat memang awai kan ke kehendak uronyo tanganyo jih likut nyai mutam. Harus mutam. Maka hana tutam, maka hana tutam dikarenakan maka hanjat mutam, maka hanjat mutam karena pun kan hana tutam. Bak manusia apakah hanjat mutam karena bisa saja bak manusia nyan pun tutam kurudo baru mepat maka dia jat mutam karena pun tutam. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Boleh mengatakan orang itu memiliki sifat jahil murakab. Jahil murakab. Karena sering sudah macam bawahnya tidak berubah. Kamu punya ubah ada. Bunuh kan macam bawah itu. Bukan ada bawahnya. Ini jahil murakab. Wujudnya bukan benar. Lebih hebat karena menuduh sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain tidak baik. Yang jotakan jahil murakab yang kajelah-jelah ini kafe yang jahil murakab ataupun urang sesat seperti salik buta lam berbicara si uro-uro yang biasanya bungong pakai lebih godbe jut hanjut pakon yang adalah asal muasal terjadi keributan. Karena ketika terputebit nari leganya ibadah katanya buka menyolong jahil murakab ikan 20 je murakab ikut kalam tu. Adapun 2 kali lipat lebih murakab lam kan. Han cocoknya be kita kun be walaupunnya lebih terjaga wallahu alam. Nalillah. Ada lagi. Nah pertanyaan yang bebasnya ilmu kamu mendumnya. Yang bebas nah pertanyaan silakan. Pertanyaan yang bebas. Kon. Ana, pertanyaan pertanyaan yang lain? Yang bebas. Menyihana masalah ilmu, masalah lain pertanyaan. Ya sang kami mendum. Karena hana sulitnya kan? Hana sulit. Untuk dapat sulit untuk
Dia mentang mangat. Putana masalah. Idron biasa aku sering nunu banyak. Kamu mendum. Maka yang perlu diingat bahwa beda hakikat antara Allah dengan makhluk, beda fil wujudi, bukan beda pada maujudi. Itu beda hakikat antara Allah dengan makhluk, baik beda di segi zatnya, ataupun di segi sifatnya, ataupun di segi perbuatannya. Maka kalau demikian, tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu lemah seandainya Allah tidak menciptakan makhluk. Karena kalau demikian kita katakan, berarti samalah kudrah Allah dengan kudrah makhluk. Karena makhluk dikatakan lemah ketika tidak mampu berbuat. Ketika tidak mampu berbuat dikatakan lemah. Ketika mampu berbuat dikatakan kudrah. Berarti kalau demikian, kudrah Allah hakikat dasar belum ada, kemudian wujud menjadi ada, tak kala diwujudkan dengan kudrahnya beberapa makhluk. Karenanya seandainya Allah tidak menciptakan satu pun makhluk, apakah Allah memiliki kudrah? Ya. Karena kudrah Allah bukan karena hilang lemah, tapi kudrah Allah memang hakikatnya tidak pernah ada lemah. Sedangkan kudrah makhluk, adanya kudrah karena hilang lemah, bukan adanya kudrah pada makhluk karena tidak ada lemah. Berarti walau hana makhluk, Allah tetap kudrah. Kenapa Allah tetap kudrah? Karena tidak boleh pada Allah lemah. Seandainya tidak ada makhluk, Allah tetap kudrah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak boleh ada tidak boleh ada lemah. Bukan karena Allah tidak boleh, bukan karena Allah tidak memiliki lemah, tapi tidak boleh ada menyegetannya pakan kakudrah karena kagadah lemah. Berarti menyelaganyan bermestina hasil buat ilai baru orang yang takkan mampu buat. Menyegolom nah hasil buat golom takkan orang yang mampu buat. Pakan karena terbukti gaknya ngan mampu buat itulah hasil buat. Menyegolom nah hasil buat hanya takkan orang yang mampu buat. Pakan karena na mampu baganyan wate kagada hana mampu. Menyegolom gada hana mampu, mentang tetap kedudukannya tidak mampu. Kalau tetap kedudukannya tidak mampu, berarti belum mampu. Artinya tetap dia dalam keadaan lemah. Maka pakon tayakinna Allah, karena Allah hanjut hana. Kon maksudji pakon tayakinna Allah karena ba Allah kagadahna salah. Pakon tayakin wajibna Allah karena hanjut hana mesti karena hanjut hana. Kan karena kagadahana. Pakon tayakin Allah wajib kidam karena hanjut kududa barona. Pakon Allah tayakin baka hanjut menyatakedi sambung dengan hana. Ya ni. Jadi beda Allah dengan makhluk, beda fil wujud, kan beda fil kan beda fil mawjud. Pakan tak yakin Allah berilmu karena hanjut nabangai ba Allah, menyanabangai nyenkan Allah. Pakan yakin basira urang na ilmu karena baji jino kagada bangai. Kan karena baji hanjut nabangai kagada bangai. Maka hakikat wujud berbeda pula hakikat mawjud. Karena ilmu Allah
bukan karena hilang bodoh, tetapi tidak boleh ada bodoh, maka ilmu Allah mencakup segala-gala. Dan ilmu Allah esa. Sedangkan ilmu makhluk ada karena hilang bodoh, maka ilmu makhluk terbatas. Karena ada ilmu makhluk setelah hilang bodoh, maka ilmu makhluk itu hasil daripada usaha. Dan ilmu makhluk itu pun akan kembali kepada tiada. Kenapa kembali kepada tiada? Karena diawali oleh maka sesuatu yang diawali oleh tiada pasti berujung menjadi tiada. Dan sesuatu yang tidak ada awalnya memang pada hakikatnya telah ada dan akan ada selama-lama. Keempat beda makhluk dengan Allah kan? Ya, yang perlu ingat beda makhluk dengan Allah kan beda bak mawujud, tapi beda bak wujud. Baik beda zat, beda sifat ataupun beda perbuatan. Makanya hanjat takun bak Allah pajan pun ke perbuat. Hanjut. Alian menawalam. Beda zat getanya dengan zat Allah. Zat getanya ada lil ijad. Ada zat kita karena diadakan, karena diciptakan, karena diwujudkan. Sedangkan ada Allah bidzati memang telah ada. Ketika ada kita lil ijad dengan sebab diadakan, maka wajib setiap zat yang ada karena diadakan memiliki 3 ikatan. Pelhebo ikatan wajib dengan zat tersebut. Yang pertama, terikat dengan waktu, kapan ada. Yang kedua, terikat dengan tempat di mana dia ada. Yang ketiga, terikat dengan contoh bagaimana dia ada ataupun bagaimana bentuknya. Setiap zat yang adanya lil ijad karena diadakan wajib terikat dengan 3 ikatan. Yang pertama, terikat dengan masa, kapan ada. Yang kedua, terikat dengan tempat, di mana ada ataupun di mana bertempat dan sebagainya. Yang ketiga, terikat dengan contoh bagaimana dan sebagainya. Sedangkan zat yang ada bukan bil ijad, bidzati memang telah ada, maka terhapus 3 ikatan ini. Hana terikat dengan masa, hana terikat dengan tempat, hana terikat dengan contoh. Maka alangkah bodoh apabila ada orang yang mengatakan Allah di aras. Berarti bertempat. Kalau bertempat berarti Allah bukan ada bidzati tapi Allah bil ijad. Karena ada zat tertentu yang terikat dengan bidzat bukan bil ijad, terhapus 3 ikatan. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan contoh. Maka tidak ada pertanyaan kapan Allah ada, tidak ada pertanyaan. Di mana Allah bertempat, tidak ada pertanyaan. Bagaimana diri Allah itu pun tidak ada pertanyaan. Karena tidak terikat dengan 3 masalah ini. Yang terikat dengan 3 masalah ini bukan zat bidzati tapi zat bil ijadi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.